Washington mendadak berubah arah saat kesepakatan damai dengan Iran tengah melangkah. Senat Amerika Serikat secara mengejutkan berbalik badan memberi dukungan terhadap pemberlakuan resolusi War Powers yang semula hendak dipakai untuk menghentikan Trump melanjutkan perang Iran tanpa beban. Apakah langkah ini akan jadi hambatan di tengah upaya kesepakatan damai Amerika dan Iran? Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Todavía está. Es para resguardar muchas cosas acá, mira. Mira este desastre. Este es Maiquetía, en las ascensores donde está. Ahorita, en los palos grandes, voy a la misa y el semáforo se pone. Aquí se cayeron dos edificios, miren, al lado de la Altamira, el Dios mío que estaba aquí. Macuevo, Macuto, mira ya en Caribe. Acaba de temblar, señores. 10 San Juan. Gedung apartemen Petunia di Los Palos Grandes runtuh bersama banyak bangunan lainnya di Caracas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela Utara Rabu. Evakuasi dilakukan dari dalam gedung yang runtuh akibat gempa besar bermagnitudo 7,1 dan 7,5 skala Richter. Ratusan tim darurat menutup area tersebut dan mencari korban selamat. Media internasional melaporkan setidaknya 32 orang tewas, 700 orang terluka, dengan peringatan bahwa jumlah korban dapat meningkat seiring berlanjutnya operasi penyelamatan serta penilaian kerusakan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan di San Bernardino, Caracas. Korban penyandang disabilitas ini dievakuasi menggunakan tandu lalu dilarikan ke rumah sakit. Proses pencarian serta penyelamatan darurat korban terus dilakukan di beberapa bangunan yang alami kerusakan parah. Aktivitas tektonik di berbagai belahan dunia meningkat dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. 3 wilayah di beberapa belahan dunia seperti California, Jepang, dan Venezuela diguncang gempa bumi hebat. Gempa dahsyat beruntun mengguncang Venezuela. Kuatnya gempa tak hanya membuat sejumlah gedung roboh namun juga menewaskan sedikitnya 32 orang dan melukai 700 orang. Saksikan gempa bumi yang sangat mengerikan berkekuatan magnitudo 7,1 dan 7,5
Warga merasakannya di ibu kota Caracas dan juga seluruh penjuru Venezuela. Warga di dalam gedung tinggi pun harus menunggu hingga gempa reda sebelum berusaha menyelamatkan diri. Akibat gempa sedikitnya 32 orang tewas dan kemungkinan jumlah korban ini terus bertambah karena proses evakuasi masih berlangsung. Gempa beruntun dirasakan hingga ke Kolombia, negara tetangga Venezuela. Kalau tadi adalah di rumah, pemirsa, berikutnya kencangnya guncangan membuat penerbangan di Bandara Simon Bolivar terganggu. Penumpang berlarian keluar dari bandara lantaran gempa merusak sebagian besar bangunan, bahkan atap bandara pun rusak parah. Hingga kini bandara masih ditutup. Pesawat pun belum bisa terbang dan mendarat di bandara ini. Ya, ini di pusat kota ya. Kita bisa saksikan betapa mencekamnya situasi yang terjadi pasca gempa, tepatnya di pesisir Venezuela. Ya, warga menyaksikan bangunan yang runtuh, bangunan tinggi runtuh. Ini akibat kencangnya guncangan, sehingga rumah warga hingga kompleks apartemen roboh. Petugas masih berusaha menyelamatkan warga yang tertimbun bangunan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menginformasikan hingga saat ini belum ada laporan WNI yang menjadi korban gempa. Tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. 3 WNI di Venezuela dipastikan selamat. Ya, di tengah laut, gempa 7,1 dan 7,5 terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga kita bisa lihat ya, situasi sangat terasa getarannya di tengah laut. Pusat gempa berada di sebelah barat Moron yang terletak di sepanjang pantai Karibia. Guncangan yang membuat peringatan tsunami akhirnya berbunyi. Warga pun diminta untuk menjauhi wilayah-wilayah pesisir. Ya, sementara itu pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 juga mengguncang California, Amerika Serikat. Sejumlah rekaman CCTV mengabadikan kuatnya gempa. CCTV mengabadikan momen yang kita lihat ini pemirsa, guncangan hebat menjatuhkan botol-botol dari rak di sebuah toko di kawasan Upper Lake. Botol-botol itu pecah dan isinya menggenangi lantai, sementara barang-barang lainnya juga berhamburan di lantai. Dan hal serupa pun terjadi di sejumlah toko lain. Kita lihat ada salah seorang petugas dan pemilik toko yang mengaku mengalami kerugian ribuan dolar akibat kerusakan guncangan gempa yang terjadi. Sementara itu di jalanan pemirsa, kita lihat guncangan juga terasa di jalanan. Mobil-mobil bergoyang. CCTV merekam saat gempa menggerakkan kendaraan-kendaraan di area parkir di Willits. Para penghuni rumah terlihat berhamburan keluar akibat panik, di mana seorang warga juga membagikan video kerusakan di dalam rumah sesaat setelah gempa menjatuhkan benda-benda dari lemari. Di Jepang, gempa juga terjadi. Magnitudo 6,9 mengguncang wilayah itu, namun tidak memicu peringatan tsunami. Gempa mengguncang wilayah utara Jepang pagi ini, tepatnya lepas pantai wilayah utara Iwate. Kencangnya guncangan membuat layanan kereta cepat Tohoku Shinkansen berhenti beroperasi. Meski pusat gempa terjadi di laut, namun gempa magnitudo 6,9 tidak berpotensi tsunami. Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memaksa salah satu ikon paling terkenal di dunia, Menara Eiffel, menghentikan operasional lebih awal. Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memaksa Menara Eiffel ditutup beberapa jam lebih awal. Keputusan ini diambil setelah suhu udara di wilayah Paris dan sekitarnya melonjak hingga melampaui 40 derajat Celcius. Papan pengumuman yang terpasang di pintu masuk menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengunjung di tengah cuaca yang sangat panas. Banyak warga Paris mendukung keputusan pengelola, mengingat Menara Eiffel setiap harinya dipadati ribuan pengunjung yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim.
Moi, je pense que c'est bien que la Tour Eiffel soit fermée puisque c'est un endroit qui attire beaucoup de foule. Et par cette forte chaleur, je pense que c'est normal d'essayer d'éviter les foules pour pas qu'il y ait de malaise et pour éviter ça. De toute façon, elle sera ouverte demain matin, donc je pense que c'est bien. Pihak pengelola memastikan seluruh pemegang tiket yang terdampak akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Setiap tahun, sekitar 7 juta wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengunjungi landmark yang menjadi ikon kota Paris tersebut. Ke informasi lain, 2 senator Partai Republik Amerika Serikat berbalik arah dalam voting terkait pemberlakuan resolusi pembatasan hak perang yang dirancang untuk memaksa Presiden Donald Trump menghentikan perang di Iran. Padahal sebelumnya Senat sepakat agar Trump menghentikan agresinya ke Iran. Dalam voting sebelumnya, Kongres memberikan suara 50 berbanding 48 menyetujui resolusi War Powers. Jadi ada voting, Kongres perbandingannya suara 50-48 setuju resolusi War Power. Dan Trump yang tahu hal itu, informasinya si kesal atau marah ya, mengkritisi langkah Senat Amerika Serikat. Tapi akhirnya 2 senator Partai Republik resmi menarik dukungan mereka terhadap resolusi itu. Jadi berarti dari Partai Republiknya ada 2 senator yang sempat berseberangan dengan keinginan Trump. Tapi belakangan justru mereka menarik diri dari resolusi itu. Nah, perubahan haluan 2 senator terjadi pasca adanya insiden adu mulut ketegangan tinggi dengan Presiden Trump dalam rapat makan siang tertutup di mana Cassidy sempat mengkritik keras durasi perang yang molor hingga 4 bulan. Pemirsa, perubahan sikap mendadak ini membuat resolusi tersebut akhirnya dinyatakan gagal total. Hasil akhir 47 mendukung, 50 menolak dan 1 suara abstain. Ya, Presiden Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi itu justru melemahkan posisi tawar Amerika dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Jadi Trump sepertinya kesal ya dengan 4 senator, kecewa dengan 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Tapi belakangan tiba-tiba langsung berubah ke awal lagi. Ya, padahal awal bulan ini DPR Amerika Serikat sempat meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Ya, ini adalah sebelum dari hasil akhir tadi ya. Update yang kita sampaikan beritanya tadi. Jadi sebelumnya melalui pemungutan suara yang ketat, Parlemen meloloskan draft hukum dengan hasil 215 melawan 208 suara. Termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Nah, langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Power. Menanggapi keputusan itu, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan setuju seluruh keinginan Amerika dikabulkan. Islamabad نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. See that oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Ya, Presiden Amerika Serikat membantah serangan rudal yang menewaskan ratusan siswa SD di Minab, Iran merupakan rudal milik Amerika. Serangan terjadi di saat kondisi saling serang dengan banyaknya rudal yang digunakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum membaca hasil laporan investigasi terkait serangan rudal yang menewaskan 100 lebih orang termasuk puluhan siswa SD di Minab, Iran. Keluarga korban Minab mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban rudal siapa yang menewaskan anak-anak mereka. Pasalnya Amerika membantah serangan ke Minab meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem. And you can ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place. And it's horrible what happened, but there were missiles flying all over the place. And somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to... Serangan rudal menyasar sekolah SD Putri di Minab, Iran pada hari pertama perang 28 Februari. Serangan menewaskan lebih dari 100 orang ini mayoritas merupakan siswi sekolah dasar, sementara korban orang dewasa merupakan tenaga pengajar dan orang tua siswa. Serangan terjadi pagi hari saat orang tua mengantar anak ke sekolah. Dari rekaman video amatir warga, rudal yang jatuh tepat di sekolah Putri Minab diduga merupakan rudal Tomahawk. Beragam spekulasi beredar kala itu yang menyebutkan rudal tersebut milik Amerika. Hukum humaniter internasional melindungi dan melarang sekolah menjadi target serangan. Ya, pemirsa, kecewa tidak dibantu negara-negara NATO dalam melawan Iran, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Jerman. Gelombang pertama yang ditarik terdiri dari 5.000 tentara Amerika Serikat. Secara bergelombang, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman. Total pasukan yang akan ditarik berjumlah 5.000 pasukan. Sebelumnya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Mei lalu. Pengumuman itu muncul di tengah memanasnya ketegangan perang di Timur Tengah. Penarikan pasukan merupakan buntut kekecewaan Amerika Serikat atas tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz serta membantunya dalam melawan Iran. Hal itu disampaikan langsung Presiden Donald Trump di hadapan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. These are bilateral commitments these countries are having with the United States. So this is not, strictly speaking, NATO. But bilateral commitments, they all did what they promised to do. And this led to the between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power projection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment. It is a mixed bag. Well, the big question is, are they paying the 5%? They agreed 6 months ago when we were together to pay 5%, and for the most part they're not paying. Data per 31 Desember 2025 tercatat ada 36.400 pasukan aktif Amerika Serikat di Jerman. Selain pasukan, Amerika Serikat juga akan mengurangi aset militernya di Eropa, termasuk jet tempur, kapal selam hingga pesawat nirawak atau drone. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutunya untuk tidak memperluas operasi militernya, mengabaikan dari sekutu. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun, katanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן. ואני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם FN דרך אגב, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו.
Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Seorang anak Palestina ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan itu terekam oleh kamera pengawas. Pemirsa, rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yosef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Karyut, selatan Nablus, dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi, pemirsa. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, teror warga Palestina. Pasukan Israel menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman kota tua Nablus, tepi barat Palestina. Pemirsa, pasukan Israel teror warga Nablus, sejumlah personil bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit, kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di permukiman warga mengganggu aktivitas dan menimbulkan kekhawatiran. Voting pemberlakuan resolusi pembatasan hak perang Senat Amerika Serikat berbalik arah di tengah upaya kesepakatan damai dengan Iran. Dapatkah Amerika melanjutkan perangi Iran lagi? Diskusinya kami hadirkan saja di Sindo Prime. Pemirsa, dua senator Partai Republik Amerika Serikat berbalik arah dalam voting terkait pemberlakuan resolusi pembatasan hak perang yang dirancang untuk memaksa Presiden Donald Trump menghentikan perang di Iran. Padahal sebelumnya Senat sepakat agar Trump menghentikan agresinya ke Iran. Nah ini pemirsa, dalam voting sebelumnya kan Kongres memberikan suara 50-48 menyetujui resolusi War Powers ya. Dan Trump yang tahu hal itu langsung marah mengkritik langkah Senat Amerika Serikat. Akan tetapi akhirnya dua senator Partai Republik resmi menarik dukungan mereka terhadap resolusi tersebut. Nah, perubahan haluan dua senator terjadi pasca adanya insiden adu mulut dan ketegangan tinggi dengan Presiden Trump dalam rapat makan siang tertutup di mana Cassidy sempat mengkritik keras durasi perang yang molor hingga 4 bulan. Pemirsa, perubahan sikap mendadak ini membuat resolusi itu akhirnya dinyatakan gagal total dan hasil akhir 47 mendukung, 50 menolak dan 1 suara absen. Nah, sebenarnya sebelumnya terjadi pemirsa, awal bulan ini DPR Amerika Serikat sempat meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump di perang Iran. Lewat resolusi ini Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen sempat meloloskan draft hukum itu dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik sendiri. Nah, langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Panggung politik Washington mendadak berubah arah saat kesepakatan damai dengan Iran tengah melangkah. Senat Amerika Serikat secara mengejutkan berbalik badan, memberi dukungan terhadap pemberlakuan resolusi War Power yang semula hendak dipakai menghentikan Trump melanjutkan perang Iran tanpa beban, akan tetapi berubah haluan. Apakah langkah ini jadi hambatan di tengah upaya kesepakatan damai Amerika dan Iran? Kita bahas lebih dalam bersama dengan alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Punawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir di Sindo Prime. Apa yang terjadi Pak di Kongres Pak? Jadi awalnya mereka sepakat War Powers, kemudian berubah lagi. War Power Resolution, resolusi kekuatan perang yang
yaitu untuk menghalangi hak presiden untuk membuat suatu operasi militer selama 2 bulan. Nah, dengan resolusi ini berarti berikutnya presiden harus minta izin pada Kongres. Kongres sendiri terdiri dari 2, yaitu dari DPR atau representatif dan dari Senat atau DPD. DPD kalau di kita ya. Nah, yang terjadi pada awal bulan DPR telah menggolkan karena ada 4 dari perwakilan anggota DPR nyebrang dari Republik dan akhirnya kalah nih sehingga akhirnya. Tetapi tetap perlu dukungan juga dari Senat. Nah, Senat kemarin itu berhasil menggolkan karena ada 4 anggota Senat juga menyeberang. Akibatnya kalah dalam pemilihan suara dan akhirnya keluarlah Warpol Resolution. Jadi tidak hanya DPR tapi juga Senat juga. Sehingga praktis dari Kongres akan menyetujui untuk mencabut kewenangan Trump untuk melaksanakan perang tanpa izin dulu pada Kongres. Namun Trump begitu mengatakan itu langsung dia ke Capitol Hill, langsung dia marah-marah, makan siang, berantem mulut, kemudian maki-maki dan segala macam. Terus kemudian dia bilang, intinya dia bilang, kalau saya dicabut seperti ini, saya nggak bisa menghandle diskusi atau menghandle perundingan dengan Iran, saya akan lemah, saya katakan lebih parah lagi gitu. Akhirnya dengan dilobi dan dengan ancaman dan segala macam, akhirnya malam itu juga, jadi kita siang tadi di sana malam, tengah malam itu langsung dibikin voting ulang, di mana anggota daripada Republikan 2 personel yang tadi dari 4 itu 2 berbalik berubah arah lagi. Menjadi menolak itu, 1 abstain, tinggal 1 masih ini. Tetapi akhirnya menjadi kalah hingga praktis sekarang Senat menjadi menolak Warpol Resolution. Jadi sementara ini, tetapi tipis sekali. Jadi cuman ini kan suatu masalah. Jadi kelihatan di dalam negeri Amerika tuh terpecah ya. Dalam representatif sudah mulai ada keributan, meskipun dia mayoritas tapi juga kalah dalam dalam pemilihan suara, dan di Senat juga sempat kalah, menang lagi, tetapi kan menunjukkan ketidakkompakan atau menunjukkan bahwa sudah mulai terjadi perbedaan ataupun gimana eksekutif berhasil menindas legislatif. Nah, itu kan suatu hal yang suatu hal yang tidak umum terjadi. Ini hanya terjadi berdasarkan, dan artinya apa? Ya, ini tinggal tunggu waktunya saja, karena pada akhirnya menunjukkan bahwa yang disebut dengan koordinasi, yang disebut dengan kekuatan, kekompakan daripada Partai Republik ternyata sudah terpecah di sini. Semua ngelihat. Karena juga situasinya juga bersama Trump mengajukan permohonan anggaran 87,6 miliar dolar. Kalau dirupiahkan adalah 1.600 triliun. Untuk apa? Untuk mengganti perang ya yang sudah dikeluarkan senjata ini. Tetapi di samping itu disisipkan juga untuk anggaran bantuan bagi petani yang kesulitan harga tinggi, kemudian ada kesehatan, ada dari Ebola dan segala macam, yang malah memicu kemarahan karena nggak umum kalau minta anggaran perang saja, jangan disisipkan yang lain. Karena disisipkan lain itu ibaratnya seperti diam-diam nanti dia akan mengambil hati petani dengan menggunakan, tapi kan tercantumnya sebagai untuk anggaran pertahanan, dan ini membuat kemarahan daripada Partai Republik dan Partai Demokrat yang mungkin mempertimbangkan tidak akan meluluskan permohonan ini. Tapi kalau tidak diluluskan itu kan jadi masalah lagi. Nah, ini jadi Trump lagi menghadapi masalah dalam negeri, meskipun dia menang bisa meminta Partai Republik di Senat untuk membalikkan ininya, tetapi masalahnya adalah sekarang dia harus berjuang untuk menggolkan ini, dan ini sudah jadi masalah karena timbul masalah di masyarakat Amerika, terjadi keributan juga bahwa para keluarga daripada prajurit yang terluka ternyata banyak yang mengalami trauma otak atau trauma otak. Ya, brain injury, yang mana brain injury ini mengakibatkan banyak cedera yang ditutupi oleh Angkatan Darat Amerika dengan tujuan untuk mengurangi kompensasi, jadi seolah-olah luka biasa. Padahal kalau brain injury itu kan bisa mengakibatkan masalah yang sangat sensitif, masalah yang sangat peka, karena membuat dia tidak bisa bekerja lagi. Bayangkan cedera otak, gegar otak akibat ledakan daripada, dan itu ditutup-tutupi. Tadinya tujuannya agar masyarakat tidak terpengaruh, orang tetap mendaftar jadi tentara, tidak takut, kemudian tentara yang lain terjaga moralnya. Tapi kan tentunya tidak dengan menutup-nutupi, dan akibatnya apa? Ternyata jumlahnya tuh ratusan yang mengalami masalah ini. Oke, baik. Pak Sarki, kita akan lihat di plasma ya, yang juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa ini terkait dengan situasi terkini Pak Sarki, skandal Pentagon dan runtuhnya legitimasi Amerika. Apa yang akhirnya mulai terbuka Pak Sarki? Jadi tadi ya ulangin, jadi bahwa
bipartisan di Senat menyatakan bahwa menyetujui resolusi war power yang mengurangi kekuatan Trump untuk menggerakkan tanpa lapor Kongres. Tapi ternyata Trump dengan menggertak perwakilan atau senator dari Republik akhirnya dibalik, akhirnya sekarang ini jadi mentah. Namun juga dia minta uang sebanyak 8... Izin Pak, agak maju sedikit Pak. Siap. Dia minta uang yang cukup besar, ya 87,6 miliar atau 1.600 triliun. Untuk apa? 87,6 miliar? Resminya mengganti ribuan rudal pertahanan. Namun tersembunyinya subsidi petani, dana darurat Ebola, dan renovasi gedung Washington DC yang tidak terlalu penting. Marahlah anggota perwakilan rakyat dan juga Senat marah, dan ini menjadi mungkin ditolak ataupun mungkin menjadi masalah besar. Kemarin itu Demokrat dan Republik Pak berarti? Iya, bipartisan. Nah, oke. Kemudian ada krisis kemanusiaan lagi, yaitu silakan, Pak. Penutupan skandal cedera otak atau trauma brain injury ya. Militer Amerika, Angkatan Darat Amerika sengaja mengecilkan tingkat keparahan cedera otak traumatik prajurit akibat rudal Iran. Ratusan prajurit Amerika mengalami trauma. Pantesan sekarang seluruh pangkalan Amerika itu bersih dari tentara Amerika. Kenapa? Karena mungkin tidak membunuh ya, tapi efek dari ledakan rudal Iran yang masif dan banyak menghasilkan cedera otak sampai komplain. Artinya di Amerika loh sampai komplain, artinya kan memang masalah besar. Tidak dilaporkan, tidak dinikan, dikecil-kecilkan, dan kompensasinya juga mungkin tidak sebanding. Itu bisa membuat takut orang yang ingin masuk jadi tentara di Amerika. Tujuannya menyembunyikan supaya orang nggak takut masuk tentara. Jadi gini, bertahun-tahun Amerika itu menggunakan nasionalisme, patriotisme, Amerika melawan terorisme, Amerika nasional untuk menarik minat orang menjadi tentara. Tapi masalahnya, hal ini akan bila ketahui bahwa perang di Timur Tengah menghasilkan banyak cedera otak, yang bisa lumpuh, orang menjadi cedera otak lah, itu yang paling parah kan, sama kayak softwarenya dihancurkan kan. Nah itu membuat malah orang pada nggak berani masuk atau takut atau apa ya. Dan juga penghematan biaya veteran. Jadi kapasitas medis dimanipulasi, jadi bukan cedera berat, dianggap cedera ringan, untuk menekan kompensasi kesehatan dan mencegah runtuhnya moral pendekatan militer. Jadi akibat itu apa? Approval rating anjlok ke titik nadir. Mayoritas publik Amerika kini menolak narasi bahwa perang tersebut sepadan dengan harga yang dibayar. Jadi rontoklah persetujuan publik terhadap Partai Republik, terhadap Trump. Jadi dia mengalami masalah yang paling ini. Jadi sekarang terbukti bahwa perang Iran ini ternyata mengakibatkan tidak saja masalah Amerika di luar negeri kehilangan kawan-kawan, kehilangan pangkalan, tetapi dalam negeri sudah mulai kehilangan. Jadi sebelum terjadinya pemilu setelah nanti November, sekarang sudah mulai rontok nih. Satu persatu, Kementerian Pertahanan sudah mulai diserang, Angkatan Darat yang ditadohkan, tapi ini jadi masalah. Menteri-menteri yang tidak kompeten, yang asal ngomong, asal ini, yang tidak menghitung resiko daripada perang ini terhadap ini, akhirnya menjadi seperti ini. Berarti sumber kemarahan Trump itu ketika dia melakukan kesepakatan negosiasi dengan Iran, tapi dia tidak punya sebuah harga diri untuk kami bisa menyerang kapanpun, tapi aslinya dia harus ke Kongres dulu. Itu yang membuat dia marah, Pak ya? Bisa ditampilkan yang lain, coba. Kita next coba. Nah, ini dia. Ini krisis Capitol Hill, perang Iran, beban fiskal juga politika. Jadi pertarungannya di Senat, ya, bipartisan Senat, meneruskan resolusi kekuatan perang batasi, tapi kemudian diintimidasi dengan televisi, akhirnya memaksa voting ulang tadi siang itu, malam di sana voting ulang, sehingga akhirnya dirubah lagi menjadi tidak setuju resolusinya dan kemenangan hegemoni eksekutif. Bayangkan, sekarang di Amerika eksekutif yang diawasi oleh wakil rakyat, diawasi oleh Senat, memaksa wakil rakyat untuk membalikkan suaranya dengan ancaman. Jadi yang diancam itu bukan hanya negara lain, yang diancam bukan hanya Iran, yang diancam juga temannya sendiri. Ini kan kerusakannya besar sekali. Kenapa? Karena masyarakat Amerika bisa ngelihat. Nah, dan yang paling parah tagihan perang ini isinya adalah dicampur, tidak saja hanya untuk keperluan militer, tapi juga ekonomi domestik, kompensasi dan penanganan darurat sipil lainnya akibat dampak perang. Ini yang nggak bisa, itu minta itu harus kalau pertahanan, tidak bisa dicampur. Akhirnya negara lain mengejek Amerika dan mengatakan negara sebesar itu kok sampai menipu gitu ya, mengajukan seperti menipu ataupun memanipulasi permohonannya seperti itu kan rusak sekali. Kayak amburadul ya Pak. Belum lagi yang terjadi sekarang adalah di perundingan Swiss, perundingan terhenti kan, gara-gara apa? Gara-gara karena Israel nggak sabar bahwa ini saya makin lama makin kacau nih, kok saya makin Amerika kok makin merendah sama Iran. Akhirnya dia nyerang ke Lebanon Selatan dan pesawat udara mati 2, meninggal 2, dibalas sama Hezbollah. Akhirnya berhenti ini sekarang. Situasinya berhenti hari ini.
Nah, yang terjadi adalah mungkin bisa dilihat lagi berikutnya. Kita next. Nah, sekarang Iran menjadi yang ini. Jadi Iran tuh begini. Iran itu dianggap sekarang untung sekali. Kenapa? Dia bisa mengeluarkan minyak dari Teluk. Langsung bisa 10 juta barel setiap hari. Kemudian ditambah dengan minyak yang dikeluarkan oleh Arab Saudi lewat Janbu di pelabuhan di Laut Merah. Sama oleh Uni Emirat di Fujairah. Total dari 20 juta barel yang biasanya lewat dari sekarang udah keluar 16 juta barel. Dan Iran sendiri dengan langsung mengeluarkan dengan cepat, langsung harga minyak anjlok ke harga sebelum perang. Itu menunjukkan bahwa Iran punya kemampuan bahwa yang sebetulnya membuat Iran tuh sanggup membuat minyak itu jadi naik ke 100, turun ke bawah. Dan dulu jadi sebetulnya kalau dia membuka itu harga pasti turun. Yang membuat itu menjadi naik lagi karena ditutup lagi sama Amerika. Jadi dia berhasil membuat Amerika. Dan yang kedua, Selat Hormuz. Rubio bilang ya sudah nanti Selat Hormuz nanti dibuka ya Iran isi ngatur-ngatur lah. Wah itu marah orang. Dan ternyata yang dilakukan adalah Iran dengan Oman dengan International Maritime Organization berhasil membuat kesepakatan jalur keluar aman baru. Oman dan IMO untuk ngatur administrasinya. Iran ngecek, wah itu marah, lu kok Iran ngecek nggak boleh nyari nggak boleh menarik tol. Tapi nanti Iran, saya nggak narik tol, tapi saya pastikan yang masuk dan keluar harus saya cek kapalnya. Artinya tetap Iran megang ini. Akhirnya apa? Wah itu marah besar loh. Ini Iran sudah keluar minyaknya, Iran sudah dapat uang, mungkin dapat uang dari Qatar 12 miliar, dari Saudi 12 miliar. Rupanya pada saat perundingan Perdana Menteri dari Pakistan nelpon ke MBZ kepada Prince Pangeran Saudi. Ini gimana 12 miliar itu mau? Oh mau nggak masalah. Jadi Iran dapat 24 miliar ini. Langsung masuk, kemudian dia bisa keluar setiap hari bisa berjuta-juta barel dapat uang banyak sekali masuk. Jadi Iran dan sekarang Iran sudah dibuka SWIFT. Dia udah bisa berdagang apapun, dia bisa beli apapun. Amerika sendiri tetap belum berhasil membuat Iran soal uranium diperiksa. Dia nggak mau. Saya mau diperiksa kalau sudah selesai perundingan ini lengkap, baru saya mau diperiksa. Dan tidak berdaya. Dan Amerika pun sekarang mau ngancam lagi, nggak bisa. MOU itu mengatakan bahwa nggak boleh ngancam-ngancam. Dan diserang lagi sama Senat, dicabut itu haknya itu tadi siang. Sekarang baru keluar, kan akhirnya masih belum siap. Tapi sementara Iran jalan terus. Tapi kan Iran udah bilang, kalau nanti saya di stop lagi, kamu turun lagi loh, masalah lagi. Akhirnya sekarang yang nggak berdaya Amerika. Situasinya emang seperti itu emang unik sekali. Memang ini ciri-cirinya hegemoni atau negara adidaya yang runtuh ininya ini. Dia kesulitan di dalam negeri, dia tidak mendapat dukungan politik, di luar negeri pun tidak dapat dukungan, dan dia tidak bisa memaksakan kepada negara yang ini karena negara itu punya posisi deteren yang lebih kuat. Yang kalau dia melakukan tindakan negara itu dia menjadi berkorban. Kalau dia melakukan tindakan tidak ada efek apapun dan negara itu tidak takut. Nah ini yang terjadi pada saat ini yaitu hegemonic overstretch terlalu berlebihan ini dan dia sudah mulai tidak memiliki daya deteren dibandingin dengan Iran punya deteren terhadap Amerika. Kalau di dalam negeri internal sendiri Gedung Putih bisa melakukan intervensi Pak ya kepada legislatif sehingga bisa merubah putusan Kongres tadi. Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya? Nggak normal seorang presiden marah-marah memarahi anggota senatnya Republik, itu nggak normal, itu bukan hal yang normal, itu hanya Trump saja. Tetapi memang kelihatan Trump tetap memegangkan, tetap dia punya power untuk soal perang. Masalahnya apakah dia punya power untuk politik dalam negeri? Karena apa? Karena orang-orang yang itu mengakibatkan ketidakkompakan Partai Republik dilihat oleh publik, lihat gimana persepsi publik Amerika. Dan ternyata Republik masih mendukung perang ini, kan itu membuktikan Republik mendukung perang ini, karena Demokrat sama sekali tidak. Artinya apa? Dengan dilihat daripada tadi bahwa masyarakat Amerika tidak menyetujui perang ini, artinya kan kemudian pendukung Republik kan turun atau tidak memilih, itu kan masalah besar. Mungkin bisa dilihat lagi satu lagi. Kita cek satu lagi. Runtuhnya hegemoni fajar dunia multipolar 2026, Pak Sarki. Jadi gini. Jadi sebelum 2026, sebelum tanggal 28 Februari 2006, Selat Hormuz dominasi Angkatan Laut Amerika. Kebijakan nuklir Iran diisolasi dan sanksi maksimum. Dia bisa ditekan oleh IAEA, Badan Atom Nasional. Kemudian di Amerika sendiri, konstitusi nasional dukungan militer kuat sekali kepada domestik Amerika. Sebelum 2026 ya? Pasca Juni 2006, kontrol Selat Hormuz, otoritas penuh Teheran. Otoritas penuh Teheran. Tidak ada yang berani masuk, tentara Amerika nggak ada yang berani masuk, dia otoritas dia menghandle.
dan masuk keluarnya Oman, AIMO juga sama itu, tetap Iran yang meriksa dan tidak ada yang berani ngelarang dia. Kemudian kebijakan nuklir Iran, sekarang dia ternyata nuklirnya masih ada yang 60%, dia mungkin malah menurunkan lagi ke lebih dalam lagi pengayaannya, tapi dana dapat uang. Kemudian untuk di dalam negeri Amerika, kritis legitimitas dan kelelahan perang, ya, dan bisa dilihat apa yang terjadi kekalahan strategi. Trump deal adalah kekalahan mutlak. Amerika menyerahkan kontrol Strait Hormuz kepada Iran dan menarik militer tanpa syarat pelucutan nuklir. Belum ada. Nuklirnya nggak dilucuti, tapi Iran megang Strait Hormuz, tetap mengawasi orang keluar masuk, kemudian mengeluarkan dananya, kemudian mencairkan dana. Ya, kata orang itu, kata Trump, oh ini saya masa Iran untuk menyerah, tapi prinsipnya orang lain melihat kenapa. Beijing dan Moskow bilang lahirnya tatanan dunia multipolar baru di mana kegagalan power projection Amerika, ketahanan asimetris Iran mengalahkan kemampuan pencegahan deterrence Komisi Militer Amerika Serikat yang kelelahan. Jadi gini, Timur Tengah itu terlalu jauh dari Amerika. Secara logistik jauh, secara pengendalian jauh. Iran tinggal di situ. Dalam perang, Iran pasti ini hidup dan mati dia. Untuk hidup dan mati ini, maka Iran bersedia untuk melakukan apa saja supaya dia tetap survival. Dan dia mampu menanggung beban atau penderitaan sebesar apapun, dan dia bisa melaksanakan perang asimetri. Akibatnya apa? Amerika yang sampai suatu titik tidak berhasil membuat Iran menyerah, akhirnya jadi di Amerika yang kewalahan karena dia harus mengurus yang lain selain ini. Akibat dari itu, maka dia menjadi fatigue atau hegemonic overstretch, di mana dan tidak bisa mengendalikan lagi pada saat harga naik di dalam negeri, membuat masalah bahwa rakyatnya tidak setuju. Dan mulai para pemilih di partainya menjadi terganggu. Sebab kalau perang ini mengganggu ekonomi, nanti rakyat tidak akan milih dia. Karena mereka adalah pendukung Trump. Nah, bisa lihat ini. Krisis legitimasi keretakan domestik Amerika. Presiden Trump mengabaikan konstitusi dengan mencemooh revolusi kekuatan perang. Jadi dia mencemooh. Saya nggak takut sama ini. Kamu keluar saya nggak takut. Dia bilang gitu, dia nantang. Malah nantang, oke. Nah, kemudian dan yang paling penting sekarang di masyarakat Amerika adalah skandal penutupan cedera militer. Yang tadi. Trauma brain injury ya. Pentagon dituduh memenuhi ratusan prajurit yang menderita cedera otak akibat rudal Iran. Sehingga akibatnya runtuhnya kepercayaan publik Amerika, approval rating Trump mencapai titik nadir karena rakyat menolak membayar biaya perang dengan darah. Jadi itu yang terjadi pada saat ini, posisi yang terakhir pada hari ini itu yang terjadi. Kalau begitu Pak, dengan yang dipaparkan tadi Pak, lantas apa yang akan Pak Sarki prediksi ke depan dari negosiasi dengan Iran ini yang terjadi Pak dengan Amerika? Karena kita mengingat Israel juga terus egois dengan apa yang dia lakukan, menyerang Libanon. Pilihan bagi Amerika adalah menekan Israel, karena apa? Karena Israel itu ada proksinya Amerika, itu bukan sekutu. Jadi sama kayak Iran dengan Hezbollah. Tadinya ini adalah proksi Amerika. Tetapi pada prakteknya proksinya ini tidak mengikut, tidak mau nurut, tidak mau mematuhi ini sehingga membuat kesulitan Amerika. Sebagian besar kesulitan Trump yang terjadi, semua tindakan-tindakan yang tidak maksimal dijadikan oleh Trump dan pemerintahannya gara-gara terlalu ngikutin Israel. Sampai titik akhirnya Vance dan Trump sendiri Trump bilang begini, kalau kamu mau perang keamanan nasional, kenapa kamu harus menjatuhkan satu gedung? Vance bilang begini, apa kamu harus membunuh untuk demi keamanan nasionalmu? Sampai ngomong seperti itu. Artinya apa? Ini juga runtuhnya daripada AIPAC. AIPAC sebagai organisasi mendukung Yahudi di Amerika. Kenapa? Masyarakat sudah melihat bahwa organisasi ini organisasi yang tidak mementingkan kepentingan Amerika, yang penting kepentingan Israel, dan membujuk, merayu, menyogok, menyuap apapun yang dilakukan untuk membuat pemimpin Amerika dan serta DPR dan ini untuk mendukung mereka. Dan rakyat Amerika. Dan ada bukti ternyata 50% umur di bawah 35 tahun rakyat Amerika menyatakan bahwa mereka lebih setuju kalau Israel dan Palestina itu jadi satu negara saja, di mana di dalam negara itu bukan negara apartheid bagi Yahudi, tapi negara persatuan Yahudi dan Palestina di mana semua warga mendapatkan hak yang sama. Hak yang sama. Aneh sekali bahwa Amerika yang mendukung bahwa demokrasi di mana-mana bisa mendukung negara apartheid yang hanya untuk Yahudi yang istimewa, di mana penganut suku lain dan penganut agama lain seperti Islam, Kristen dianggap warga kelas 2. Dan anehnya para penganut Zionis non-Yahudi di Amerika malah mendukung itu kan aneh. Pasti ada kepentingan uang di sana, kepentingan ekonomi bagi mereka atau kepentingan senjata, bukan semata kepentingan daripada ideologi.
Namun masalahnya banyak pengikut mereka di seluruh dunia ngikut sama mereka, percaya bahwa ini ideologi. Tidak, ini semata-mata demi apa? Bayangkan minta uang 87 miliar untuk apa? Sebagian besar untuk beli senjata lagi, memberi uang kepada broker-broker senjata, beri uang kepada industri senjata, sementara sepertiganya baru diberikan untuk ini. Tapi itu pun juga dengan diselubungi atau ditutupi sehingga akhirnya seolah-olah menipu atau apa ya, sampai diejek habis-habisan sama negara lain yang bahwa itu nggak ada itu pengajuan untuk pertahanan kok dicampur sama yang lain. Itu hal yang nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Baik, Pak Sarki, kita balik lagi kepada tadi Pak. Berarti dengan dukungan Senat ini Pak, artinya apakah Trump punya alasan untuk mempertahankan pasukannya tetap bertahan di Timur Tengah khususnya di Iran Pak? Dia bisa mempertahankan, saya akan serang kamu. Karena kalau dia masih resolusi itu berhasil, maka Trump tidak bisa bilang, saya akan serang kamu setiap saat. Nah sekarang dia bisa mengatakan dia serang kamu. Masalahnya, dia menyerang Iran, konsekuensinya apa? Dia mau menaikkan lagi harga minyak. Dia mau mengakibatnya lagi korban. Dia mau diserang lagi, nanti banyak yang head injury lagi, brain injury. Dia mau. Semua akibat ini, yang terjadi ini, semua akibat melaksanakan serangan, menyerang negara dengan meremehkan kemampuan negara untuk melawan. Tidak mengikuti nasihat daripada tentara Amerika supaya jangan menyerang Iran, tidak mengikuti nasihat intelijen untuk menyerang Iran, karena mereka sudah bisa memperkirakan akibatnya bahwa bisa mungkin menghancurkan banyak hal, tetapi memenangkan perang tidak mungkin dan akan jadi perang berlarut, dan waktu itu belum ketahuan akibatnya bagi Amerika. Sekarang setelah 4 bulan ketahuan akibatnya sangat merusak Amerika, posisi Amerika di Timur Tengah, posisi Amerika di dunia, Amerika di mata seluruh dunia, di mata negara-negara lain, rontoknya unipolarisme menjadi multipolar yang baru, malah rugi semua, tidak ada untungnya. Hanya Amerika hanya didukung sama Israel, dan Israel pun sudah pecah juga dengan Amerika, yang terjadi. Malah Israel juga tetap saja mempertahankan egonya untuk menyerang Libanon yang sebenarnya dianggap mengganggu Pak ya proses negosiasi Amerika dan Iran ya Pak Sarki. Yang dilakukan Amerika, dilakukan Iran, dilakukan oleh Israel itu sama karena mereka menghadapi security dilemma. Tapi security dilemma dari Amerika adalah security dilemma yang masih kecil. Karena sungguhnya Iran ganggu apa sih ke Amerika? Ganggu perasaan, ganggu ngomong besar, ganggu mereka ke neraka segala macam. Itu kan omongan doang. Nggak pernah ada satupun Iran menyerang Amerika. Tapi Iran menyerang. Nah, sisi lain, Amerika ancaman bagi Iran, security dilemma besar kan. Israel security dilemma besar. Sejak beberapa tahun yang lalu Israel tuh berani menyerang ke Suriah, menghancurkan bayangin kedutaan besar, tidak ada yang menghukum. Hampir karena pengaruh hegemoni Amerika, banyak negara di dunia tidak berani untuk memberi sanksi kepada Israel. Jelas-jelas banyak melanggar. Tidak berani. Kenapa? Karena Amerika di belakangnya. Secara ekonomi, Amerika bisa memberi sanksi negara menyerang Israel. Secara militer apalagi, dan secara politik apalagi. Jadi banyak yang ngalah, manut atau ngikut. Namun sekarang itu tidak lagi. Sudah mulai banyak negara yang mengatakan tidak pada Amerika, mau memberi sanksi kepada orang-orang Israel, sudah mulai itu terjadi, dan itu akan mulai menambah besar. Dan yang paling ditakutkan Israel itu adalah itu. Dan sekarang bencana kebesar Israel adalah Iran sudah mulai menerima uang masuk, sudah bisa dibebaskan beli barang, sudah bisa bebaskan membeli peralatan AI, komputer, teknologi tinggi, yang memastikan Iran untuk masa depan jauh lebih kuat, lebih powerful, dan jauh lebih daya tawar lebih tinggi di dunia internasional. Baik, Pak Sarki, ini ada satu lagi gambarnya Pak Sarki. Dampak kesepakatan Trump-Iran runtuhnya hegemoni Barat di Timur Tengah. Benarkah ada keruntuhan di Timur Tengah hegemoni Barat? Iya, hegemoni Barat kan adalah Amerika menjadi penjamin hegemoni. Bayangkan, dia pangkalan angkatan laut Amerika di Bahrain. Pangkalan kelima loh, armada kelima. Bayangin armada itu biasanya kan di negerinya sendiri. Ini sampai di Timur Tengah, di dalam Teluk Persia. Kemudian setiap negara di situ memiliki pangkalan Amerika, pangkalan darat, pangkalan udara, ya. Dan apa yang terjadi? Implementasi kesepakatan Trump dan Teheran telah menciptakan guncangan strategis global di mana harga minyak bersil-telan turun. Amerika kehilangan kredibilitas sebagai penjamin keamanan, memberikan kedaulatan maritim kepada Iran dengan ucapannya Rubio, nanti Iran bantu untuk ini. Dan nyatanya IMO, Oman dan Iran sepakat nanti dengan Iran sebagai pengecek, pemeriksa kapal-kapal lewat. Dan memicu pembangkangan dari sekutu terdekat seperti Israel dan NATO. Terjadi guncangan ke regional maritim, kemudian Iran, kini memegang otoritas administratif dan pengawasan navigasi maritim. Kemudian negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Bahrain merasa dikhianati hilangnya jaminan keamanan dari Amerika. Sampai Saudi mendatangkan tentara dari Pakistan, UEA bantuan Israel, Bahrain merasa ditinggalkan.
Harga minyak global turun habis-habisan, dan yang membuat malah di Amerika malah agak terlambat turun. Apa yang terjadi kemarin? Trump mengancam perusahaan minyak Amerika, saya tuntut, Kementerian Hukum akan menuntut kamu, kenapa? Kamu pasti main ya, kenapa harga nggak turun-turun gitu. Itu karena dia terlambat ya? Iya, turunnya terlambat, padahal di seluruh dunia itu turun, tapi di Amerika nggak turun. Harga di mana? Di eceran turunnya sedikit. Trump langsung mengancam, jadi diancam juga kamu cari untung terlalu banyak ya, dia ngancam-ngancam. Itu yang terjadi. Nah, dan juga ada kegagalan di perusahaan-perusahaan aliansi di mana kebutuhan inspeksi nuklir IAEA ditolak oleh Teheran untuk meriksa. Nanti kamu bersedia. Padahal Trump bilang, Iran bersedia diperiksa. Enggak bersedia. Tapi juga Trump mau apa? Mau ngancam lagi. Enggak bisa dia ngancam. Nanti Iran bilang, nanti periksanya nanti, kalau udah selesai ini perjanjiannya. Artinya 60 hari lagi kan. Nah, jadi persepsi media internasional kegagalan diplomasi Amerika apa? Pertama, pembangkangan militer Israel. Israel menolak menarik pasukan dari Lebanon, langsung mensabotase kerangka kerja Washington. Di Prancis, Israel bertindak sebagai pelaku radikal, bayangan dianggap radikal. Kemudian Rusia, Trump menghancurkan NATO dengan memberikan keuntungan diplomasi bagi Iran. Dari Amerika sendiri, Amerika tidak lagi mampu memberikan perlindungan hegemonik tanpa syarat. Dan apa yang terjadi adalah krisis transaksi dan biaya perang. Trump mengancam NATO karena menanggung seribuan biaya. Dia tidak mau karena biayanya 88 miliar. 88 miliar dolar. Itu 1.600 triliun rupiah. Wow. Hanya untuk perang. Itu sama kayak negara kita setahun ya, 1.800 triliun. Mirip lah. Itu hanya untuk perang hanya selama 40 hari, selama 100 hari. 100 hari saja. 88 miliar dolar. Luar biasa ya. Baik Pak Sarki, kita masih akan menunggu seperti apa perkembangan, termasuk juga kabar baik ya Pak ya dari negosiasi Amerika dan Iran. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sarki. Nanti kita bisa berdialog kembali Pak Sarki. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Dan pemirsa, kita informasi berikutnya akan segera kembali di Sindo Prime. Tetap bersama kami. Kita kembali di Sindo Prime, pemirsa. Selain berburu kuliner, Jakarta Fair 2026 menjadi spot pecinta otomotif, terutama di segmen motor listrik. Pengunjung tidak hanya sekedar melihat jajaran motor listrik, melainkan bisa merasakan langsung pengalaman berkendara motor listrik. Wow, ini dia pemirsa area test drive yang berada di Hall A G-Expo Kemayoran. Wih, asik kayaknya ya. Seluruh jenis motor listrik bisa Anda coba di area test drive untuk memantapkan hati sebelum memutuskan membeli beneran. Sejumlah titik di area test drive memiliki medan yang berbeda, mulai dari speed bump hingga tanjakan dan turunan untuk memberikan pengalaman berkendara bagi Anda yang ingin menilai performa kendaraan. Teman-teman saya itu kayak yang naik gitu ya. Ya, sepertinya teman-teman saya ada yang beli motor listrik di PRJ nih. Coba kita tanya dengan rekan Naufal Zakwan langsung di arena PRJ G-Expo Kemayoran. Selamat malam Naufal. Jadi beli motor listrik di PRJ, Naufal? Halo, selamat malam Yudi. Yudi, malam-malam gini masih aja di kantor. Kayak saya dong ke PRJ. Nih, saya akan kasih tunjuk ke Yudi untuk bagaimana situasi test drive yang tadi sudah Yudi sebutkan. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, camper saya, Andi Seption akan menunjukkan bagaimana situasi test drive. Nah, ini Yudi, jangan di kantor aja lah. Ini main ke sini nih, kita nyobain test drive. Kan tadi tak gajian, bisa dong beli motor ke sini. Nah, sebelum beli, coba dulu motornya di area test drive ini di PRJ. Ini banyak banget jenis motornya Yudi di sini. Motor listrik semua. Karena apa? Karena memang kita tahu beberapa hari kemarin ini ada kebijakan dari pemerintah yang menaikkan BBM Pertamax. Nah, makanya motor listrik
jadi buruan bagi para seluruh masyarakat Indonesia untuk menyiasati adanya kenaikan harga BBM Pertamax. Nah, jadi kalau misalkan saya bisa gambarkan dari sore hari tadi, memang banyak sekali pengunjung yang ngincer motor listrik, tidak cuma kuliner. Kalau misalkan biasanya kuliner PRJ ini identik dengan kuliner dan juga jajanan seperti itu, tapi ternyata banyak juga pengunjung yang ngincer otomotif seperti itu. Salah satunya motor listrik. Tadi nggak cuma motor listrik juga, ada mobil listrik. Nah, nih kalau misalkan di belakang saya sini banyak sekali jenis motor listrik yang bisa Yudi pilih gitu kan, dengan harga yang variatif tergantung kantong Yudi seperti itu, dan juga pemirsa. Nah, kalau misalkan udah nyocokin ataupun juga melihat satu jenis motor yang oke seperti itu, nah bisa dicoba di area test drive ini. Dan kalau bisa kita lihat ini banyak sekali medannya, ada yang menanjak, ada juga speed bump di sini supaya apa? Supaya bisa mengetes dari suspensi motor, terus juga tarikan motornya seperti apa. Nah, untuk meyakinkan para pembeli dan juga para pengunjung PRJ untuk membeli motor listrik yang sudah diincar seperti itu. Dan kali ini untuk mencoba area test drive ini, saya akan langsung mencoba salah satu motor yang sudah saya lihat di depan saya. Dan ini motor listriknya Yudi. Nih, kalau bisa kita lihat di sini sudah ada satu unit motor listrik. Dan di sini sudah ada satu jenis motor listrik yang kayaknya terlalu asik laporan karena mau beli motor listrik dia, jadinya terputus ya. Nanti saya akan jalan-jalan ke G-Expo lah, Naufal. Mau beli yang warna hijau tadi bagus nanti ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali Naufal dari PRJ. Terima kasih. Pemirsa, informasi selengkapnya di Sindo Prime akan segera kembali, tetap bersama kami. Ya, sebelum kita lihat berita, pemirsa kita simak dulu. Ini ada yang terbang di angkasa, pemirsa. Wah, siapa ini ya? Siapa ini, pemirsa? Super emak-emak tuh. Nih, kalau ada musiknya teteret teret teret. Super emak-emak, pakai daster tapi punya sayap. Nih superhero yang sebenarnya ya. Keren. Super emak-emak siap berantas kejahatan, grebek lapak sabu oleh emak-emak. Memangnya yang tugas berantas kejahatan harus emak-emak ya? Terus aparatnya kemana, pemirsa? Ya, aksi berani sekaligus nekat dilakukan seorang emak-emak yang saya bilang super emak-emak ya, di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Bagaimana tidak, Anda bisa lihat ini, dia seorang diri, emak-emak ini grebek lokasi diduga lapak sabu-sabu tanpa rasa takut. Mendatangi sebuah rumah di lingkungan 2 Kampung Baru, Kelurahan Aek, Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Bahkan, emak-emak ini marah menemui sejumlah terduga pelaku penjual sabu dan ada juga yang tengah menggunakannya. Super emak-emak ini. Ini lapak sabu si Uki di Kampung Baru. Nah, inilah dia pemakai-pemakainya, inilah penjual-penjualnya, pengedarnya di sini. Nah, ini nih. Ini ya. Ini lapak bandar sabu si Uki. Lapak bandar sabu si Uki nih. Ini dia. Ini tukang menjaganya, penjualnya di sini dibuatnya. Ya, ini sedang nyabu ini. Ini sedang nyabu. Ya. Lapak bandar sabu si Uki. Kenapa si Uki buka bandar sabu di sini nggak ditangkap? Ada apa? Ada apa? Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini gudang si Uki. Pagi, siang, sore, malam 24 jam ini buka. Apa hebatnya si Uki di Kanopan ini? Apa hebatnya si Uki di Labura ini? Hah? Siapa sebenarnya si Uki ini? Bandar sabu. Ini bandar sabu ini. Lapak bandar sabu pas di samping rumahnya. Rumah bandar sabu di samping rumahnya lapaknya. Ini rumahnya. Apa hebatnya si Uki ini makanya bisa dia buka? Hah? Apa
Apa hebatnya? Dah hebat kau rasa kau Ki, keluar kau Ki. Keluar kau. Ini keretanya ini, entah kereta-kereta dari mana ini. Ini kereta gadian-gadian orang. Ada yang copetan, ada yang apa ini semua ini kereta ini. Itu orangnya di dalam itu suami istri. Makan enak, pakai segala-galanya. Mau hidup sendiri. Rumah Bandar Sabu ini. Luar biasa ya, big applause. Dan semoga polisi terbantu oleh emak-emak tersebut dan diberikan perlindungan sehingga benar-benar diproses dugaan adanya lapak sabu di sana. Nah pemirsa, usai diviralkan emak-emak tadi, Polres Labuan Batu datangi langsung barak yang diduga lapak narkoba itu. Ini dia pemirsa, sesampainya di gubuk tersebut polisi menemukan gubuk kosong, namun ada jejak bekas pemakaian narkoba seperti alat bong dan lain-lain. Tim bergerak cepat setelah dilaporkan di media sosial oleh emak-emak dengan lokasi di lingkungan 2 Kampung Baru Kelurahan Aek, Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Setelah itu barak-barak narkoba dihancurkan dan dibakar oleh petugas. Polisi juga masih menyelidiki nama yang disebut emak-emak, super emak-emak kita tadi pemirsa di media sosial. Atas tindak lanjut petugas, emak-emak itu pun berterima kasih karena niat emak-emak itu ingin melindungi anak muda penerus bangsa dari bahaya narkoba. Tanggap cepat menyikapi video saya menyangkut lapak-lapak narkoba yang ada di Kanopan. Saya harap tindak lanjut terus, jangan ada lapak-lapak apapun tentang narkoba di Kanopan itu. Demi anak-anak kita, anak-anak polisi juga, anak-anak bangsa. Kasihan mereka korban narkoba. Ini sedang nyabu ini. Tolong Pak Polisi ya, diberantas, betul-betul diberantas. Terima kasih atas tindak cepatnya. Ya, tolong Pak Polisi, kalau warganya sudah berbuat luar biasa seperti itu, minta tolong juga Pak Polisi untuk bantu memberantas narkoba di negeri ini ya, termasuk di lokasi yang tadi. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi akan memeriksa kejiwaan Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan kekasihnya YTR. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui psikologi tersangka lantaran pola kekerasan yang dilakukan dirinya terhadap korban sangat ekstrim dan jauh dari perilaku lazim yang terjadi pada sebuah hubungan. Jadi selain memeriksa kejiwaannya, tersangka Taufik ini yang Anda lihat ini pelakunya ini akan ditempatkan dalam ruangan tahanan khusus dilengkapi kamera pengawas 24 jam. Rencananya polisi juga akan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan. Maskernya dong. Masker buka, masker. Sementara itu Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ditemukan ternyata pelaku sempat memukul ayahnya dengan kayu. Selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Ya, di akun media sosial Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu karena nggak ada makanan di rumah. Kemudian fakta lain ditemukan bahwa pelaku sempat menikah dan pernikahan hanya berlangsung 2 minggu sudah bercerai. Maco 2 orang ditolong. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu abis itu nuju maco di Serang. Lagi maco di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus ayah. Dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi. Sok nyangu. Dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman maco 2 orang ditolong mau dipukul lagi, dihalangin dan terus habis itu dia pergi tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah. Berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf dari nangis. Curi. Terus kunaon cenah ngagebuk ka kolot? Kapoekan betul.
Nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas. Mas, berapa gram? 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah, bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. Bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu. Pengacara Hotman Paris menggalang donasi meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial sudah terkumpul 670 juta rupiah. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi, seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo, untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya dia Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan parah yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Dan ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Sementara itu, Yuvita, korban penyekapan yang masih terbaring lemah di rumah sakit, berharap pelaku mendapat hukuman seberat mungkin. Yuvita pun sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian Polda Jawa Barat. Sekali terima kasih ke Polda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ingin dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa penangkapan dirinya bersama Dr. Tifa. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi Dr. Tifa justru mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Beliau mencabut pembatalan gugatan pra-peradilan karena seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026, saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Berikutnya dari Piala Dunia, pemersatuan rumah Kanada takluk di tangan Swiss di laga terakhir grup B. Selengkapnya di Sindo Prime.